Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya sahabat, jangan lupa subscribe dan kami mohon maaf kalau tayangan-tayangan kami suka terlambat sekarang karena kesibukan kami masing-masing. Tapi insya Allah kita akan tetap berjuang. Yuk kita langsung saja sapa Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Amin ya Allah. Amin. Nah, Ustadz, ini sudah akhir tahun, sebentar lagi 2023. Prediksi-prediksi, apalagi ekonomi, kelihatannya dunia ini kayaknya bakalan gelap banget, Ustadz. Banyak yang udah mulai resah. Apa kira-kira nasihat Ustadz untuk menghadapi situasi seperti ini? Pening bos kalau dengerin eh, ahli-ahli ekonomi ngomong, apalagi ahli ekonomi yang dari di Eropa, ahli ekonomi yang Amerika, yang emang dia lagi pening bos, deket tempat perang, bener gak? Jadi analisanya udah pening-pening semua. Udah main tenang aja Bang. Nah, ini ya, mau sampein pesannya seorang ulama tasawuf. Ini dari golongan tabi'in. Ali Zainal Abidin. Beliau adalah anaknya dari Al-Husain, cucunya Rasulullah SAW. Jadi walaupun beliau cucunya, cicitnya Rasulullah SAW, tapi dalam ilmu sejarah Islam, beliau di golongan tabi'in. Tabi'in adalah orang yang hidup setelah zaman sahabat dan mengikuti Rasulullah SAW. Pasti mengikuti lah cicitnya Rasulullah SAW. Beliau seorang ulama tasawuf yang luar biasa dan beliau menyampaikan 7 pesan. Nah, untuk menghadapi ini nih, kalau keadaan-keadaan kayak kita, karena beliau memang hidup di zaman yang kayak kita ini dulu, penuh dengan intrik dan segala macamnya, benar gak? Apa pesan beliau? Yang pertama, Imam Ali Zainal Abidin menyampaikan, kalau engkau ingin tetap berada dalam kenikmatan yang engkau rasakan saat ini, benar gak? Alhamdulillah nih kita sekarang COVID udah pergi apa segala macam, ekonomi mulai membaik, benar gak? Pertumbuhan ekonomi mulai bagus dan sebagainya. Wah, kalau engkau ingin agar engkau tetap berada dalam kenikmatan yang engkau nikmati saat ini, kata Imam Ali Zainal Abidin, maka bersyukurlah kepada Allah. Nah, ini dalilnya kalau ahli ulama-ulama tasawuf dia ngomong sesuatu itu ada dalil di belakangnya. Apa dalilnya? Ini Allah berfirman dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa-siapa yang bersyukur. Kita harus bersyukur men, Indonesia damai tenang kayak begini, bener gak? Dibandingin di Ukraina lagi pening, bener gak? Harus kita bersyukur. Siapa-siapa yang mensyukuri nikmat Allah itu, maka akan ditambahkan oleh Allah nikmatnya. Ini pesan pertama dari Imam Ali Zainal Abidin. Ini seorang ulama yang luar biasa sekali ibadahnya, sehingga namanya Abidin itu bukan namanya sebetulnya, itu julukannya. Nasihat kedua dari Imam Ali Zainal Abidin. Kalau engkau merasa rezekimu itu lambat datangnya, maka perbanyaklah istighfar. Nah, ini. Rezeki itu udah ditakar nggak bakal ketuker. Sama juga kalau kita mesen GoFood misalnya, bener gak? Itu udah jalan, udah on the way, bener gak? Rezeki udah ditakar nggak bakal ketuker. Udah rezeki kita udah jelas men. Udah ada alamatnya, nggak bakal salah dah, bener gak? Tapi di tengah jalan kena macet. Nah ini. Jadi rezeki kita memang udah ditakar nggak bakal ketuker. Tapi dia bisa terhalang, bisa macet, bisa telat datangnya. Kenapa? Karena maksiat yang kita buat. Nah ini men. Emang udah ditakar nggak bakal ketuker. Tapi rezekinya itu jalanannya macet. Jadi datangnya telat. Gara-gara apa macetnya? Gara-gara maksiat, dosa-dosa yang kita lakukan. Itu sebabnya Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, kalau engkau merasa bahwa rezekimu terlambat datangnya, maka perbanyaklah istighfar. Nah, ini pesan yang kedua. Itu juga nanti kita menghadapi tahun 2023. Kalau kita merasa nanti rezeki kita mulai telat-telat, banyakin istighfar. Bisa jadi ada maksiat-maksiat atau dosa-dosa yang kita lakukan. Sekarang kita kan lagi senang nih gunjingin orang.
Kita nggak ngerti juga kagak, masalahnya ikutan ngomong lagi, kacau gak? Emang inilah sekarang keadaannya. Udah, nasihat yang ketiga. Kalau engkau ditimpa kesedihan, ini men. Kalau engkau ditimpa kesedihan, maka banyak-banyaklah mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ini. Kalau kita lagi ditimpa kesedihan demi kesedihan, maka kita katakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolonganmu ya Allah. Ini dulu hadisnya, ini ada di hadis Bukhari nih. Ntar David tolong pasang di bawah nih. Hadis Bukhari itu ada seorang yang namanya Abdullah bin Qais. Itu dalam keadaan waktu itu gundah gulana. Kemudian beliau mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, maukah engkau? Nah, maukah engkau kuberitahu salah satu dari simpanan-simpanan yang ada di simpanan surga? Jadi surga itu ada banyak simpanan-simpanan. Salah satu di antaranya, maukah engkau kuberitahu salah satu simpanan di antara simpanan-simpanan di surga? Oh, tentu mau, kata Abdullah bin Qais. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Nah, kalau kita sudah menyerahkan kepada Allah, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah, maka insya Allah kesedihan kita itu akan lama-lama sirna. Dalam kitab lain disebutkan, bahkan ini, kalau Syekh Nawawi Al-Bantani, karena beliau seorang ulama tasawuf dan juga seorang ahli tarekat, itu bahkan dalam kitabnya itu kalau engkau baca sekian puluh kali, maka kalau engkau baca 200 kali, maka akan hilang kesedihan segala macam. Itu lain lagi lah. Nah, itu adalah yang ketiga. Kalau kita dilanda kesedihan, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Nasihat keempat dari Imam Ali Zainal Abidin adalah, kalau engkau takut akan suatu kaum. Nah ini. 2023 ini macam-macam nih, benar nggak? Oh, segala macam nanti ada segala macam. Kalau kita takut akan suatu kaum yang perang inilah itu apa pening lah pokoknya, benar nggak? Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, maka sering-seringlah ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wahai Allah, engkaulah sebaik-baiknya pelindung. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal wakil. Cukuplah engkau sebagai pelindung kami Allah. Ini men. Udah, kita nggak usah khawatir. Lah, orang itu juga ciptaan Allah, benar gak? Biar kata kita ada segala macam ancaman apa segala macam, kalau belum saatnya kita dapat musibah, nggak bakal dapat musibah, benar ya? Ma'asaba min musibatin illa biiznillah. Waktu itu saya pernah melakukan perjalanan pakai jalan darat naik mobil ke Sumatera, mulai dari Jakarta sampai waktu itu mau sampai ke Padang, benar ya? Di tengah malam kita waktu itu perbatasan, kalau nggak salah perbatasan Lampung masuk Sumatera Selatan lah itu. Di satu pom bensin itu orang-orang pada berhenti di situ. Kenapa jadi pada berhenti? Kita pikir benar ya. Nah, ada apa benar ya? Kita yakin aja karena kita nggak ngerti. Kita nggak ngerti bahwa daerah itu daerah rawan. Rupa-rupanya kita nggak ngerti, pokoknya jalan aja udah. Bismillah dah. Nah, waktu kita jalan terus kita lihat ada beberapa mobil yang ikutin kita. Benar nggak? Waktu udah selesai, waktu subuh kita ini baru kita tahu. Ternyata kalau di sana orang nggak berani kalau jalan malam-malam sendiri-sendiri di daerah itu. Kalau jalan mesti rombongan supaya inilah. Nah ya ternyata karena kita jalan orang lain ikut jalan jadinya rame-rame jalan. Nah ini udahlah, kalau emang belum saatnya dapat musibah nggak bakal dapat musibah, ngapain lagi kita lewat takut sama hidup, bener nggak? Allah juga yang jadi pelindung kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Oke? Nasihat kelima dari Imam Ali Zainal Abidin adalah, kalau engkau kagum terhadap sesuatu. Nah, ini. Kalau engkau kagum terhadap sesuatu, maka bacalah Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini. Kita kagum sama makhluknya Allah. Kenapa nggak kita kagum sama yang nyiptainnya sekalian, benar gak?
Kita kagum akan suatu peristiwa. Kenapa kita nggak kagum sama yang menciptakan peristiwa itu, benar nggak? Kenapa kita biasa-biasa aja dengan peristiwa terbitnya matahari tiap pagi dan tenggelamnya matahari tiap malam? Suatu peristiwa yang dahsyat, benar nggak? Kenapa kita kagum dengan, kalau zaman dulu nih, benar nggak? Kita sengaja jauh-jauh pergi untuk lihat fireworks tuh, fireworks tuh apa tuh bahasa Indonesia tuh? Petasan, bukan petasan tuh, kembang api yang cung 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 cung, benar biasanya. Kalau malam tahun baru apa segala macam, kembang api warna-warni segala macam pertunjukan, biasanya ada yang bawa dari Australia apa segala macam. Benar. Nah, itu aja bagus. Kenapa kita enggak takjub sama yang menciptakannya, yang memberikan akal pikiran sehingga menciptakan kembang api yang begitu indahnya. Makanya kita sebutkan Masya Allah. Ini juga tahun 2023. Nanti kalau ada orang yang membawa hal-hal yang mengagumkan kita nggak boleh terpesona dan kita kembalikan semua kepada Allah. Nasihat ke-6 dari Imam Ali Zainal Abidin. Kalau engkau dikhianati oleh orang. Ini pernah kita bahas nih. Apalagi kalau yang khianati itu orang dekat kita, benar gak? Wah, apalagi ini tahun politik, udah banyak dah. Kalau engkau dikhianati oleh orang, maka bacalah wa ufawwidu amri ilallah. Nah ini. Kembalikan, ini adanya di surat Al-Mu'min ayat 44. Nah, kalau di Quran Indonesia namanya surat Al-Mu'min nih. Kalau Quran terbitan Saudi namanya surat Ghafir. Sama-sama juga itu. Sama-sama juga. Ayat 44 itu diingatkan. Maka aku serahkan urusan ini pada Allah. Ya udah gitu dah. Aku serahkan urusan ini pada Allah. Allah tahu kita dikhianati. Allah tahu kita yang benarnya benar gak? Orang yang menzolimi kita dengan mengkhianati kita. Maka kita bilang, wa ufawwidu amri ilallah. Aku kembalikan semua urusan ini padamu Allah. Nah ini. Sehingga kita merasa hidup itu tenang, kalem. Nggak usah pakai dendam, nggak usah pakai keki lama-lama. Darah tinggi sendiri, bener gak? Jantungan sendiri, udah balikin aja ke Allah dah. Aku serahkan urusan ini semua padamu Allah. Ini ada surat Al-Mu'min ayat 44. Yang ketujuh adalah apabila engkau ditimpa sesak pikiran kita, sumpek hati, sumpek tuh mau marah sama lingkungan, pokoknya sumpek tuh. Maka bacalah la ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin. Ini adalah doanya Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus alaihissalam berusaha untuk mengajak kaumnya untuk menyembah Allah, untuk beriman kepada Allah, tapi Nabi Yunus ditolak, bahkan dipermalukan oleh kaumnya. Maka Nabi Yunus waktu itu, ya udahlah, terserah dah. Udah diajak ke arah yang benar, kagak mau. Akhirnya Nabi Yunus pergi ke berlayar tengah laut, meninggalkan kaumnya yang diajak untuk beriman kepada Allah, nggak mau. Maka kita tahu cerita berikutnya, kemudian Nabi Yunus dalam undian tersebut karena kelebihan beban perahunya dilempar ke laut dan dimakan, masuk ke dalam perut ikan paus. Inilah doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin. Ampun Allah, ampun, la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain engkau Allah. Sungguh akulah yang melakukan kezoliman pada diriku ini. Nah, dengan demikian insya Allah nanti akan kesumpekan itu, rasa tidak berdaya dengan lingkungan kita, kesel, bingung lah kita, gimana ngerubahnya, kok begini banget sih negeri, misalnya begitu, kok begini banget nih dunia. Nah ini baca la ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin. Itulah kira-kira 7 nasihat dari Imam Ali Zainal Abidin buat kita, yang insya Allah ini bisa bermanfaat untuk pegangan kita dalam menghadapi tahun 2023. Baik to you, Fit. Masya Allah, ini doa-doa khusus yang ada untuk setiap suasana hati kelihatannya Ustadz ya. Alhamdulillah. Nah Ustadz, ini ada sahabat kita ingin bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau tahu, ketika kita sebagai istri sudah mengikuti kaidah agama dan segala kewajibannya, suami malah punya simpanan wanita lain dan selingkuh. Gimana nih? La ilaha illallah. Maaf. Nah, ini coba nanyanya yang mengejutkan. Maaf. Gini.
Ini ada dua hal, benar gak? Yang pertama, selingkuh nggak boleh. Karena selingkuh itu levelnya bukan ruh. Selingkuh itu levelnya nyawa. Itu adalah dorongan dari nyawa kita untuk mencari sensasi duniawi. Nah, jangan, kita ingetin suami kita, jangan ngapain. Waktu itu Rasulullah SAW pernah menasihati sahabatnya. Kalau engkau melihat seorang wanita di tengah jalan, kemudian timbul ketertarikanmu pada wanita itu, maka segera palingkan wajahmu dari wanita tersebut, segera temui istrimu di rumah, karena apa yang kau lihat pada wanita itu ada pada diri istrimu di rumah. Ini men, bener gak? Istri kita lebih cakep, lebih keren, lebih seksi, lebih hebat, lebih baik, segala macam, bener gak? Tapi karena kita ketemu tiap hari, jadi udah kayak rutinitas gitu, bener gak? Sedangkan wanita itu karena kita belum tahu dia, kita jadi penasaran, kepo gitu. Kayak apa sih ini dia? Di samping ada jiwa petualang kita nih, mau sampai mana hubungan ini, aneh gitu kan? Gitu. Ya sensasi itu sensasi dunia. Kalau ntar akhirnya kita udah kawin juga sama wanita itu, ya begini doang, bener-bener ya. Itu cuma sensasi, kayak kita mau beli iPhone 14 dah, sensasi doang, bener ya. Begitu udah beli iPhone 14 ya, paling 3 bulan berasa hebatnya, bener gak? Nah, jangan. Kalau selingkuh jangan, kita ingetin suami kita, udah jangan. Udah, apa yang ada di sono juga sini ada dah, bener gak? Jangan, sensasi doang itu. Tapi kalau memang itu adalah jodoh yang diatur oleh Allah, nah itu lain perkara. Karena kalau jodoh itu levelnya ruh. Kita kan nggak tahu, bahkan suami kita pun nggak tahu apakah berapa jodohnya dia, apa satu, apa dua, apakah jodoh kedua setelah yang satu meninggal, segala macam nggak tahu, men. Nggak bisa kita pakai, oh saya ingin meniru Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menikah lagi ketika istri pertamanya telah meninggal dunia, dan waktu itu Rasulullah SAW umur 50. Maka ketika umur 50 saya mau nikah lagi. Oh, nggak bisa begitu, nggak bisa. Itu namanya bukan termasuk dari sunnah Rasulullah SAW, harus kita tiru, bukan. Karena jodoh itu rahasia orang masing-masing, punya skenario masing-masing. Jadi untuk yang pertama, ingatkan selingkuh itu nggak boleh, percuma, sia-sia, cuma sensasi sesaat doang. Fata Morgana. Ente udah hidup sama bini 20 tahun, 25 tahun, udah segala macam hidup udah lewatin, masih aja awet, bener gak? Sama yang ini ente belum tahu kayak apa sifatnya segala macam, bener gak? Nah, dia kan mau deket ke ente karena ente posisinya udah gak bagus, bener gak? Sedangkan bini kita mau waktu kita masih lagi miskin, gak punya kerjaan, bener gak? Waktu kawin dulu. Nah, jangan. Tapi kalau memang itu adalah jodoh, memang udah ditentukan Allah jodohnya, nah ya kita redoin, kita tahan juga gak bisa, kan udah jodoh mah udah apa, udah kejadian itu. Oke. Udah ikhtiar terus aja dah. Suami kita dia nggak tahu juga mengenai urusan jodoh dia. Kita juga nggak tahu mengenai urusan jodoh kita, benar nggak? Bismillah. Kita doa selalu kepada Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baik, David. Nah, benar ya Ustadz. Nggak usah lah main-main api. Nah, ini ada lagi sahabat yang bertanya. Dia pernah bernazar, membuat janji kepada Allah kalau niatnya terkabul. Itu nazar kan namanya, benar kan? Iya. Nazar. Masalahnya sudah terkabul keinginan. Sahabat ini nggak bisa memenuhi nazarnya tadi, Bahaya Ustadz. kalau Gimana itu? Apa nggak bisanya bagaimana, men? Lakuin nazar itu. Kalau kita nazar mau puasa. Kalau kita mau nazar, lakuin dah. Walaupun ada satu kisah, ini kisah, yaitu kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Waktu itu Nabi Ayub, kita tahu ceritanya kan, beliau diberi kekayaan, diberi keluarga yang luar biasa, soleh-soleha, bahagia hidupnya dah. Sehingga iblis ngiri waktu itu. Dan iblis protes sama Allah. Allah, enak banget Ayub hidupnya, benar gak? Nggak dikasih cobaan, bagaimana ya kita tahunya dia, bagaimana engkau mengetahui bahwa Ayub benar-benar seorang yang beriman kalau hidupnya nggak dikasih cobaan, gitu kata iblis. Kemudian kita tahu cerita berikutnya kan, bahwa Nabi Ayub kemudian hartanya habis, jabatannya habis, dikasih penyakit, sehingga beliau dalam keadaan sakit di puluhan tahun, 83 tahun apa 86 tahun menderita sakit Nabi Ayub. Tiap kali sujud tuh kalau diceritakan tuh dari kepalanya
keluar nanah, keluar belatung segala macam lah kira-kira. Istrinya luar biasa setianya ngurusin terus. Suatu saat istrinya setelah ngurusin Nabi Ayub, ngasih makan, Nabi Ayub tertidur, maka istrinya pergi ke pasar untuk belanja persiapan makanan berikutnya untuk Nabi Ayub. Nabi Ayub tahu-tahu istrinya belum pulang, beliau udah bangun, benar nggak? Sehingga beliau nyariin istrinya nggak ada. Sehingga Nabi Ayub waktu itu emosi lah. Masa orang lagi sakit gini kok ditinggal, benar nggak? Waktu istrinya pulang, Nabi Ayub tanya dari mana? Dari pasar. Nabi Ayub, kan. Sehingga waktu itu Nabi Ayub nih sebelum istrinya dia tahu bahwa ke pasar beli makanan, Nabi Ayub waktu itu lakukan nazar. Apabila aku nanti engkau beri kembali kesehatan, balik kepadaku kekayaan seperti dulu lagi, kata Nabi Ayub, akan aku hukum istriku dengan 100 kali pukulan. Wah, dikasih sama Allah. Sehat lagi, sukses lagi, kaya lagi, rukun lagi sama istrinya. Udah lupa. Allah mengingatkan, Yub, benar gak? Ente pernah nazar nih Yub, mau mukul istri ente 100 kali. Nabi Ayub bingung bagaimana, benar gak? Di satu sisi udah nazar, di sisi lain dia sayang banget sama bininya, benar gak? Orang itu cuma salah paham doang waktu itu, benar gak? Pening, Allah kasih jalan keluar. Udah Ayub, ambillah 100, kalau terjemahan bahasa Indonesia, ambillah 100 lidi, jadiin satu. Nah, jadi 100 lidi ikat jadi satu, pukul sekali aja ke istrimu. Nah, itu udah selesai nazarnya lah. Itu udah sama dengan 100 kali pukulan gitu kira-kira. Ini menunjukkan Rahman Rahimnya Allah. Makanya kalau nazar yang masuk akal aja, benar ya? Nazar jangan yang macam-macam. Apabila aku begini maka aku akan serahkan seluruh hartaku. Jangan yang kelewatan gitu, nggak usah, benar ya? Ntar giliran ente pening, benar ya? Nggak bisa, jangan. Nazar yang biasa-biasa aja, jangan yang keterlaluan. Karena kalau nanti benar-benar kejadian kita repot sendiri untuk nebus melaksanakan nazar tersebut. Oke, baik to you, Wid. Berikut menarik nih Ustaz. Sahabat kita ini mempunyai istri mu'alaf. Iya, yang mu'alaf istrinya. Nah, ketika ada kegiatan rohani mertuanya, ya udah jelas beda agama pastinya. Sahabat kita ini selalu memberikan sejumlah uang lah untuk acara itu supaya berjalan dengan meriah dan sukses. Pertanyaannya beliau, apakah ini bisa dihitung sebagai sedekah atau infak? Dihitung berpahala lah. Padahal kan merayakan agama lain. Nah, bagaimana nih Ustaz? Nyenengin orang udah pahala, bener gak? Apalagi nyenengin mertua, pahala. Kita baik-baikin untuk mertua, bener gak? Lah kalau anaknya aja kita baik-baikin mau masuk jadi Islam, mu'alaf, bener gak? Ya orang tua aja kita baik-baikin juga, ntar masuk Islam juga dia dapat hidayah, bener gak? Biar dia lihat kita menjadi cerminan Islam, menjadi refleksi Islam yang penuh kasih sayang itu. Kita berlakukan mertua kita dengan sebaik-baiknya perlakuan. Sehingga mereka benar-benar merasakan ternyata Islam itu baik banget. Gitu. Sehingga akhirnya dengan perantaraan kita, wasilah kita, mertua kita pun dapat hidayah masuk Islam. Yang kita nggak boleh adalah kalau mertua kita lagi melakukan ritual ibadahnya, kita ikut-ikutan. Tuh nggak boleh, men. Karena lakum dinukum waliyadin, benar gak? Agamamu, agamaku, kita nggak boleh ikutan yang ritualnya. Tapi kalau lagi ada acara, kita kirimin kue, kita kirimin bakso, kita kirim apa. Nah itu kan bukan bagian dari ritual keagamaan mertua kita. Udah kita baik-baikin aja mertua kita doain mudah-mudahan dapat hidayah juga, benar gak? Sehingga ntar waktu di alam kubur, waktu di akhirat, bareng-bareng lagi sama mertua, benar gak? Lu sangka, apa disangka itu mertua nggak gundah gulana? Waktu anaknya pindah agama, waktu kita nikah sama kita. Itu kan pertentangan batinnya luar biasa sekali mertua kita itu. Anak yang dari kecil dibesarkan dengan agamanya mereka. Kemudian karena cintanya kemudian dapat hidayah dari Allah. Keluar dari agama tersebut. Kemudian menikah dengan kita. Itu kan suatu pertentangan batin yang luar biasa. Benar. Lah kalau mertua kita bisa melewati pertentangan batin yang luar biasa itu, melepaskan anaknya untuk pindah agama dan nikah dengan kita. Ini kesempatan besar, bos. Ini udah setengah masuk nih. Kalau istilah main bola nih udah setengah masuk ini. Bener gak? Nah, kita baikin lagi deh, bener gak? Kita buktiin bahwa Anda tidak kehilangan anak Anda. Bahkan Anda mendapat mantu yang luar biasa baiknya karena agamanya Islam gitu kan kira-kira kan.
Udah bismillah, kita ajak masuk Islam dah. Bismillah. Bismillah. Nah, ini ada dua pertanyaan sekaligus saja ya Ustadz ya, saya baca. Ustadz, bagaimana dengan orang yang masih suka menghina-hina orang lain? Apakah salatnya diterima apa enggak sih? Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, yang kedua ini sebenarnya udah pernah nih Ustadz, tapi udah lama juga, jadi ya kalau kita ulang nggak apa-apa deh, kita coba lagi ya. Kalau kita meninggalkan lingkungan yang membuat kita tidak dekat dengan Allah, lingkungan yang membuat kita tidak dekat dengan Allah, apakah disebut memutuskan tali silaturahmi juga, Ustadz? Oke. Yang pertama dulu ya. Sholatnya mah pasti tetap diterima. Apalagi sholat 5 waktu itu kan kewajiban. Jadi kita mau menghina orang, nggak menghina orang, sholat 5 waktu jalan terus, men harus. Dengan sholat itu kita menggugurkan kewajiban kita kepada Allah, yaitu sholat. Tapi pada saat kita menghina orang lain, kita membuka bab yang baru. Kewajiban kita gugur karena kita melaksanakan sholat, tapi menghina orang lain, kita membuka pintu melakukan dosa, yaitu menghina orang lain. Sehingga para ulama ini mengatakan, bukankah disebutkan inna sholata tanha anil faksya'i wal munkar wal baghi, bahwa sholat ini kalau kita lakukan dengan penuh kehadiran ruh kita, kehadiran kolbu kita dalam melakukan sholat, sehingga waktu kita bilang Allahu Akbar, kita benar-benar merasa bahwa yang besar itu, yang maha besar itu cuma Allah. Diri kita bukan, sehingga kita tidak punya hak untuk menghina orang lain. Karena kita bukan siapa-siapa, benar gak? Harusnya sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Harusnya kita gak menghina-hina orang lain. Tapi bahwa kita masih, jangan, wah kan gue menghina-hina orang lain, baikkan gue gak ke sholat, salah lagi, benar gak? Sholat mah kewajiban harus kita lakuin biar gugur kewajiban kita. Tapi di sisi lain, kita harus meresapi, merasakan kehadiran Allah dari sholat-sholat yang kita lakukan itu, sehingga sholat itu berbekas pada akhlak kita. Sholat itu berbekas pada perilaku kita. Sehingga kita betul-betul waktu itu Allahu Akbar. Yang berulang kali kita. Tiap ganti posisi kan bilang Allahu Akbar. Betul-betul kita rasakan bahwa yang maha besar itu adalah Allah. Kita nggak ada apa-apanya. Itu sebabnya kita tidak punya hak apapun untuk merasa lebih baik daripada orang lain. Sedangkan untuk pertanyaan kedua tadi, adalah kalau kita meninggalkan lingkungan yang buruk. Apakah itu berarti kita memutuskan tali silaturahim? Ini ada dua hal lagi yang berbeda. Bahwa kita harus meninggalkan lingkungan yang buruk, benar gak? Mencari bi'ah, mencari situasi yang lebih baik, itu ada contohnya. Misalnya ketika Rasulullah SAW dengan para kaum muhajirin meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Kita hijrah minaz zulumati ilan nur, dari tempat yang gelap ke tempat yang terang. Itu iya, supaya Islam bisa berkembang dengan baik dan sebagainya, benar gak? Tapi di sisi lain, ini kita lihat juga zaman Rasulullah SAW, hijrahnya para sahabat bersama Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah tidak memutuskan silaturahim dengan kerabat yang ada di Mekah. Nah, banyak para sahabat yang hijrah masuk Islam sehingga orang tuanya marah, benar gak? Banyak waktu pindah ke Madinah juga pada yang marah ini kerabatnya. Tapi kita tidak memutuskan tali silaturahim dengan mereka karena bisa jadi suatu saat mereka mendapat hidayah, benar gak? Ini dua hal yang berbeda lagi. Yang pertama, ya memang kita kalau tinggal di tempat yang gelap, tempat yang penuh maksiat, maka kita kalau levelnya kita nggak bisa merubah kemaksiatan itu, ya kita pindah, kita hijrah. Karena dalam ilmu tasawuf kan ada dua level lagi, benar ya? Tiga level lah. Level pertama, kalau kita berada di tempat yang buruk, maka kita ikutan jadi buruk, benar gak? Kalau istilahnya siapa, Pak Mahfud MD apa siapa tuh? Maling kalau ada di kampung, Ustadz kalau ada di kampung maling ikutan jadi maling kan gitu ya. Siapa lah yang ngomong kayak gitu lah, benar gak? Ya itu berarti kita nggak bisa mempertahankan keistiqomahan kita dalam lingkungan yang buruk itu. Tapi ada level yang kedua kan, yaitu level ketika kita menjadi seperti ikan laut yang hidup di suasana lingkungan yang asin, tapi ikan laut itu sendiri tidak menjadi asin karena ikan laut itu
selalu istiqomah, bergerak, dinamis, sehingga dia tidak larut, tidak menjadi ikutan jadi asin seperti lingkungannya. Dan level yang ketiga seperti ragi. Ketika kita walaupun kecil, tapi kita bisa buat singkong yang puluhan kilogram, itu bisa lembek gara-gara cuma ragi yang 5 gram. Ini yang dilakukan oleh para pendakwah. Ketika para pendakwah itu dikirim ke daerah-daerah yang belum mengenal Islam, ketika pendakwah-pendakwah dikirim ke tempat-tempat prostitusi untuk mengajak orang tobat dan kembali kepada Allah. Jadi kita lihat kita level mana. Kalau kita levelnya belum kuat, ya tentu kita hijrah dari sana tanpa kita harus memutuskan tali silaturahim dengan kerabat-kerabat kita, dengan karib teman-teman kita di sana. Oke? Baik itu, David. Ustadz, secara realnya tuh mutusin tali silaturahmi itu kayak apa sih? Nah, kan gini, kalau masih kayak begitu ini lo ya, udah putus, lu nggak saudara gue lagi. Nah, mulai hari ini, lu nggak jadi teman gue lagi. Mulai hari ini lu nggak jadi anak gue lagi, oh gitu loh. Nggak jadi, kita nggak saudara gitu-gitu. Itu nggak bener, bos. Dunia berubah, prasangka baiknya sama Allah, siapa tahu dia dapat hidayah, bener ya? Amin, Masya Allah. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.